Selamat siang untuk kita semua. Saya perwakilan atau koordinator umum dari Aliansi Solidaritas Besipae. Aksi kami pada siang hari ini merupakan aksi yang kedua kali dari Aliansi Solidaritas Besipae itu sendiri, yang kemudian belum mendapatkan jawaban yang pasti, belum mendapatkan jawaban yang tegas dari pihak provinsi atau pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertama-tama yang ingin kami sampaikan terkait beberapa hal yang saat ini juga belum ada titik terang antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan masyarakat adat Pubabu yang memperebutkan lahan dengan seluas 3.780. Ini merupakan aksi yang kesekian kalinya, tapi sampai hari ini belum mendapatkan titik terang dari Pemprov itu sendiri. Maka lewat situasi ini kami menilai bahwa Pemprov Nusa Tenggara Timur pun sampai hari ini tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan terhadap masyarakat yang ada di Besipae. Karena sejak penggusuran tahun 2020, masyarakat sudah meminta untuk dialog terbuka dengan Pemprov untuk menguji seberapa jauh legalitas atas tanah yang dipegang oleh Pemprov dan seberapa jauh legalitas yang dipegang oleh masyarakat itu sendiri. Namun lagi-lagi Pemprov hari ini tidak pernah memindahkan keinginan masyarakat tersebut. Yang ada, dia hanya menitipkan sebenih kesengsaraan yang dititipkan lewat masyarakat, lewat penggusuran, lewat intimidasi, lewat kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat keamanan, yaitu Pol PP dan pihak kepolisian tahun 2020. Bahkan sampai hari ini tidak ada proses hukum yang jelas yang diambil tegas oleh negara hari ini untuk menindaklanjuti terkait kekerasan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini yang ada di Besipae. Maka kami menilai bahwa melalui investasi inilah, melalui program inilah, lagi-lagi yang menjadi korban adalah kaum tani itu sendiri. Padahal kita tahu bahwa Pemprov sendiri, Pak Victor sendiri, dia lahir dari rahim kaum tani. Bahwa DPRD sendiri, sekarang pemerintah, baik itu eksekutif maupun legislatif, bahkan yudikatif, lahir dari kaum tani yang sampai hari ini mereka mengkhianati hasil daripada kaum tani itu sendiri, kawan-kawanku. Terbukti jelas ketika Pemprov melakukan intimidasi, melakukan penggusuran sepihak yang dilakukan oleh Pemprov terhadap masyarakat adat Pubabu. Bahkan sisi kemanusiaan, pelanggaran HAM pun terjadi dan dipertontonkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dipimpin oleh Pak Victor hari ini, kawan-kawan sekalian. Tindakan kekerasan yang dilakukan olehnya sampai hari ini pihak Kapolda pun belum mengambil tegas atas kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap ibu-ibu yang ada di Besipae. Bahkan hari ini juga negara tidak mengambil tegas tindakan kekerasan yang diambil oleh negara hari ini terhadap anak-anak yang di Besipae, kawan-kawan sekalian. Ini merupakan bukti nyata bagaimana negara hari ini terus melegitimasi pelanggaran HAM untuk tercokol di pedesaan demi sebuah investasi, demi sebuah ilusi kesejahteraan yang terus dibangun oleh negara. Namun hari ini tidak terbukti, kawan-kawan sekalian. Lewat program nasional yang hari ini digadang-gadangkan oleh pemerintah rezim Jokowi hari ini tentang reforma agraria dan perhutanan sosial, yang juga mereka mengkampanyekan bahwa dua program ini adalah upaya untuk menyelesaikan konflik agraria di pedesaan, baik itu lewat negara maupun kehutanan, peternakan dan pariwisata. Namun lagi-lagi dua program besar yang digadang-gadangkan oleh negara sampai hari ini tidak menjawab persoalan yang ada di Besipae. Karena ketika dua program ini dijalankan secara baik, maka tidak akan monopoli tanah di pedesaan, tidak akan ada penggusuran sepihak di pedesaan, tidak akan ada penggusuran yang kemudian berimplikasi kepada kaum tani, dalam hal ini ibu-ibu dan anak-anak, kawan-kawan sekalian. Maka kita menilai bahwa dua program besar yang dijalankan oleh rezim hari ini terbukti gagal, kawan-kawan sekalian. Karena kita mengetahui reforma agraria yang digadang-gadang
dicanangkan oleh Soekarno saat itu adalah redistribusi tanah kepada kaum tani, tetapi justru itu dikhianati oleh rezim berganti rezim hingga pada rezim Jokowi yang kemudian menggunakan kaki tangannya yaitu Victor Lasko dan kawan-kawan. Kita menilai bahwa jumlah monopoli tanah yang dilakukan oleh negara hari ini lewat kehutanan 54,7%. Artinya dari total penduduk Nusa Tenggara Timur yang 47% adalah kaum tani, sampai hari ini semakin tahun penguasaan lahan yang dimiliki oleh kaum tani semakin berkurang. Bagaimana mungkin anak kaum tani bisa bersekolah? Bagaimana mungkin anak kaum tani bisa sejahtera? Bagaimana mungkin anak kaum tani bisa mengakses pendidikan yang lebih tinggi ketika sumber daya alam, ketika tanah, ketika ruang hidup mereka dirampas oleh elit politik, oleh berjuasi nasional maupun berjuasi besar komprador, kawan-kawanku. Atas dasar itu juga kami menilai bahwa tindakan ini adalah tindakan keji yang terus dipertontonkan, tindakan yang tidak manusiawi yang terus dipertontonkan, karena sampai hari ini pejabat nasional tidak pernah memberikan respon yang positif atas tragedi yang terjadi di Besipai. Bahkan hari ini negara sibuk dengan agenda yang internasional, agenda G20, sementara banyak jutaan rakyat, jutaan manusia yang ada di Indonesia, bahkan ada 37 kakak yang hari ini terlantar di Besipai. Supaya kawan-kawan tahu, supaya bapak ibu tahu yang terhormat di dalam, ada 16 anak SMP, SD hingga SMA di sana yang sampai hari ini tidak bersekolah. Kenapa? Karena penggusuran pun diikuti dengan pencurian-pencurian tidak berwenang. Kenapa kawan-kawanku? Tahun 2020 saja banyak barang-barang dari kaum tani yang ada di Besipai itu hilang tanpa sebab. Bahkan tahun 2022 ini penggusuran itu pun dilakukan. Banyak anak SD, SMP sampai SMA hari ini yang tidak mampu mengenyam pendidikan, yang putus, bahkan ada tindakan intimidasi dari sekolah-sekolah terkait anak-anak Pupabu. Atas dasar itu, banyak anak-anak yang ada di Pupabu yang sampai hari ini tidak bersekolah. Begitupun ibu-ibu, mama-mama sekalian. Ada seorang ibu yang baru saja melahirkan bulan September kemarin, yang sekarang usia anaknya 1 bulan 2 minggu. Bahkan hal ini pun tidak dilihat oleh Pemprov. Bahkan hal ini pun tidak ada rasa kemanusiaan yang diberikan oleh Pemprov. Karena kenapa? Ibu-ibu bayi yang baru saja lahir seharusnya mendapatkan tempat yang layak, yang manusiawi, layaknya manusia pada umumnya. Tapi kenapa ini diterapkan di Besipai? Anti rakyat. Bahkan hari ini juga masih ada seorang ibu yang baru saja mengandung sudah 9 bulan, yang seharusnya mendapatkan kesehatan, sampai hari ini tidak ada pertanggungjawaban dari Pemprov itu sendiri. Apa yang mau dibanggakan dari sistem pemerintahan seperti ini? Tidak ada. Tetapi kemudian program yang dituangkan secara nasional, bahkan sampai daerah, bicara soal stunting yang ada di Nusa Tenggara Timur. Bagaimana mungkin stunting bisa terlepas ketika rakyatnya dibiarkan terlantar di hutan, kawan-kawan? Ketika rakyatnya dibiarkan tidur beralaskan tikar seadanya, ketika rakyatnya beratapkan terpal seadanya. Stunting macam apa yang akan dibangun oleh Pemprov hari ini ketika dia menelantarkan jutaan rakyat? Ini bukti nyata. Bahkan sampai hari ini satu pun program yang dituangkan tidak ada kejelasan. Itu yang perlu Bapak Ibu tahu. Maka kami menilai tindakan keji yang dipertontonkan oleh Pemprov yang ada di Besipai hanyalah upaya bagaimana melegitimasi investasi untuk perut semata. Hanyalah upaya bagaimana melegitimasi untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya hanya untuk kepentingan pribadi, kawan-kawan sekalian. Kita bisa tantang itu untuk ada berdebat, silahkan. Kalau seandainya Pemprov akan menggadang-gadangkan soal program instalasi peternakan akan menjamin kebutuhan yang ada di sana, kita akan tantang sejauh mana. Karena sejak tahun 2000